Kalau menganalogikan kemarin itu terkait dengan amnesti abolisi itu ledakan supernova kecil aja. Itu kenapa gue melihat akhirnya pertemuan Mas Gibran dengan Profesor Sumi Dasko Ahmad agar nanti jika pada saat badai itu datang, badai supernova yang lebih besar datang, ini Solo kemudian tidak betul-betul terpental secara lebih jauh. Jangan-jangan ini juga over tafsir kita aja loh. Kalau keyakinan gua Pak Prabowo itu sebetulnya cuma dua yang dia tuju, Mas. Satu persatuan, dua kondusivitas. Dia nggak abel sama hal-hal drama-drama politik kayak gitu. Itu hal mikro, Mas. Ya karena ada hal yang lebih gede lagi, Mas, yang harus diurus, Mas. Apa itu? Kan pertahanan. Ternyata Pak Prabowo dalam konteks pemikiran konstelasi politik global cukup concern terhadap sektor-sektor keamanan kita. Nah, untuk urusan domestik mikronya, gue lihat diserahkan total kepada Profesor Sumi Dasko Ahmad. Iya, Kelihatan ya. Apa yang dilakukan Pak Prabowo, gue lihat menjaga equilibrium, keseimbangan faksi-faksi yang ada di sekeliling beliau agar orbitnya itu tidak saling mendahului, tidak saling leading, tetap seimbang, yang kemudian ini nanti tidak akan menimbulkan kontraksi orbit yang diharapkan Prabowo. Bahasa lu, stabilitas dan kondusivitas. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Kita Bhinneka Tunggal Ika, kita beberapa berbeda, tapi kita bersatu dalam cinta tanah air. Kita kompetisi, selesai kompetisi, kita bersatu mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Ini demokrasi Indonesia yang sebenarnya, bukan demokrasi gontok-gontokan, bukan demokrasi caci maki, bukan demokrasi mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan. Kita mikul dhuwur mendem jero, saudara. Itu demokrasi Indonesia. Berkolaborasi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, lebih dari seminggu pasca pemberian amnesti terhadap Pak Hasto Kristianto dan juga abolisi terhadap Pak Tom Lembong oleh Presiden Republik Indonesia yakni Pak Prabowo Subianto, suasana politik tanah air tampak mulai mereda. Namun sebuah momen yang baru-baru ini mencuri perhatian adalah pertemuan makan siang antara Wapres Gibran Raka Buming Raka dan juga Wakil Ketua DPR RI yaitu Profesor Sumi Dasko Ahmad. Tanpa berpanjang lebar lagi, tentu saja di studio ngutik untuk mengupas atau mengulik isu ini sudah hadir dua teman diskusi saya, yaitu Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo Mas Aab dan Mas Icang. Halo Neng, Cang. Hadir, Mas. Hadir ya, sama nih. Kita Oke, sebentar kayaknya. Apalagi kurang fit nih. biar anget ya. lagi ya ini ya. Betul, anomali ya. lagi tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Istilahnya gitu. kalau cuaca sekarang itu kemarau basah. Kemarau basah, kemarau yang hujan terus ya. Yeah. Oke. Mas Ab dan juga Mas Icang, ini menarik sekali nih untuk kita ulik di ngutik kali ini, yaitu mengenai ini tadi yang sudah saya sempat urai di awal tadi, yaitu pertemuan antara Wapres Gibran dan juga Wakil Ketua DPR RI yaitu Profesor Sumi Dasko Ahmad. Nah, potret kebersamaan keduanya ini memang pertama kali diunggah ke sosmed ya oleh Wapres Gibran. Ya? Betul, oleh Mas Gibran. Nah, disinyalir ada beberapa poin nih Mas dari beberapa pihak juga yang mengatakan bahwa seperti yang sudah pernah kita bicarakan ya di proyeksi kita di
di pembahasan yang sebelumnya bahwa ingin menunjukkan pasca dikeluarkannya amnesti dan juga abolisi ini berarti Pak Jokowi katanya tidak ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Itu sesuai nih Mas ya? Ya, faksi politik Solo ya. Betul, ke arah sana begitu. Sama satu lagi juga katanya ini bisa juga pertemuan tersebut membicarakan isu pemakzulannya Wapres Gibran karena surat yang dikirimkan oleh Purnawirawan TNI juga kan sudah di tangan DPR. Nah itu sama yang ketiga nih Mas, mungkin ada juga katanya beberapa pihak yang juga menyebutkan bahwa ini sinyal mendekatnya Wapres Gibran ke Gerindra. Masuk partai Gerindra gitu maksudnya. Katanya begitu, ada yang bilang beberapa pihak seperti itu. Mungkin saya mau langsung tahu nih ulikannya dari Mas Abdan juga Mas Icang. Monggo. Mas. Oke. Ya, ini salah satu squel baru sebetulnya ya dari fenomena politik pemberian amnesti dan abolisi terhadap Mas Hasto dan Pak Tom Lembong. Di mana memang salah satu analisis yang cukup mengemuka itu adalah soal ternihilkannya kelompok faksi politik Solo. Jangan beberapa media, beberapa kelompok gue lihat memang menarasikan cukup kuat dan sangat meyakini bahwa Pak Prabowo akan menihilkan Solo. Tapi kan kemudian kita kemarin bahas, kita punya proyeksi yang berbeda kan, Cang? Neng, bahwa tidak cukup yakin kita Pak Prabowo akan melakukan itu karena melihat karakter, harapan, cita-cita Prabowo Subianto dalam setahun pemerintahnya ini kan sangat terobsesi betul untuk menjalin persatuan, rekonsiliasi, bahasa lo nanti meskipun faksinya banyak mencoba untuk mewujudkan equilibrium. Kalau gue konsepsikan Pak Prabowo mencoba untuk menjadi politisi emulgator secara baik dan sempurna, yang kemudian jika faksi-faksi politik yang sekarang mengorbit di sekeliling galaksi matahari gravitasi utamanya Prabowo Subianto ini mencoba, mungkin gue pakai istilah penyesuaian kekuatan politik di sekeliling beliau, Cang, gitu ya. Nah, kalau gue melihat ini, kok sepertinya analisis kita terafirmasi, Cang, bahwa ada beberapa indikator Pak Prabowo masih cukup mewadahi terkait dengan legasi dari Pak Jokowi. Kemudian dalam sidang kabinet kemarin paripurna juga Pak Prabowo melakukan itu. Nah, mungkin indikator-indikator itu nanti gue minta tolong lo uraikan secara lebih jauh ya. Tapi dalam posisi gue, Cang, pertemuan antara Gibran Rakabuming Raka dengan Bang Dasko, Profesor Sukri Dasko Ahmad, ini gue nilai salah satu indikator afirmasi bahwa Pak Prabowo tidak kemudian akan meninggalkan Solo. Jelas, Pak Prabowo kalau kita proyeksikan ingin betul ada keseimbangan, disesuaikan antar faksi politik yang sekarang melingkar. Kemarin kan ada 4 tuh, 3 diantaranya adalah faksi politik Solo, kemudian faksi politik yang menjadi kompetitor. Di situ ada PDI Perjuangan lewat Mas Ganjar Pranowo dan juga ada kelompok Anak Abah sebagai representasi dari pendukung-pendukung Mas Anies kemarin ya. Nah, di antara faksi-faksi ini kan memang yang kelihatan di setahun pemerintahan, mungkin menjelang setahun pemerintahan selama setahun terakhir ini, kelompok faksi Solo dipandang atau ditengarai terlalu leading terkait dengan kasus-kasus hukum, kemudian narasinya Pak Prabowo masih menjadi boneka Solo, kemudian ada yang mengatakan dengan bahasa lain Pak Prabowo menjadi subordinat Solo. Kalau misalnya lo kemarin cerita ke gua bahwa Pak Prabowo ini sedang memegang 2 mandat gitu kan. Satu mandat siapa, Cang? Pak Jokowi. Pak Jokowi, yang kedua mandat dari pemilih atau masyarakat. Nah, ini semua akan menunjukkan bahwa memang faksi kelompok politik Solo cukup leading. Nah, pasca pemberian amnesti abolisi, sepertinya mulai bisa agak diredam tuh, Cang. Bukan diredam ya, Pak, disesuaikan gitu, bahwa faksi-faksi ini akan berdiri setara mengelilingi Pak Prabowo dengan tanpa ada yang kemudian menegasikan antara satu dengan yang lain, tapi mencoba untuk menjadi penyokong penuh pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang mencita-citakan rekonsiliasi dan persatuan. Nah, di sini kemudian indikator sudah mulai ada penyesuaian gitu. Wakil Presiden Mas Gibran tidak bertemu Pak Prabowo loh. Karena ini sudah acara kendaraan, oke. Tapi ini ada pertemuan informal yang dilakukan dengan
Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Dan di pembukaan tadi, siapa yang mengunggah ini, Neng? Mas Gibran. Mas Gibran. Iya. Di sini gue membaca, Cang, bahwa pasca amnesti abolisi, kita ini faksi yang katanya kita kelompokan Solo ditinggalkan, kita masih cukup akrab kok. Nah, kenapa kemudian simbolnya Sufmi Dasko Ahmad? Kita tahu, Neng, ya, kalau misalnya kita ngambil orbit galaksi gitu, saat ini memang matahari politik dengan gravitasi paling kuat Prabowo Subianto, Cang, ya. Nah, di sini ini ternyata kemudian ada planet-planet yang sedang melilingi, yang gue lihat, Cang, planet terbesar saat ini porosnya ada di Gerindra. Oke. Ya kan? Nah, Gerindra ini kalau seandainya gue analogikan sebagai Jupiter dengan tingkat gravitasi yang paling besar di antara planet-planet lain. Nah, di situ ada stasiun luar angkasa yang kemudian menjalin kendali melakukan kendali terhadap orbit untuk masuk ke matahari. Nah, pengendali luar angkasa ini namanya Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Dia nanti yang memfilter siapa yang bisa masuk, siapa yang nggak bisa masuk gitu. Nah, kenapa gue sampai memberikan metafor bahwa Sufmi Dasko Ahmad ini sebagai pengambil keputusan di stasiun luar angkasa Jupiter, karena dia satu, poros utama gravitasi adalah Gerindra. Sufmi Dasko Ahmad adalah ketua harian Partai Gerindra. Kemudian yang nomor 2, sampai detik ini semua masih percaya dan melihat ataupun merasakan bagaimana powerfulnya Sufmi Dasko Ahmad sebagai representasi Prabowo Subianto. Dan tanpa harus beliau mengatakan sendiri, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, gue lihat, Cang, di berbagai ulasan pengamat, praktisi, politisi, memang sangat mengapresiasi peran, meskipun ada kritik yang mengiringi atau membarengi apresiasi itu, sebagai sosok jangkar untuk mengkomunikasikan situasi politik terhadap gravitasi utama Prabowo Subianto. Bahkan juga gue dengar di internal Partai Gerindra sendiri ada sedikit restrukturisasi yang memang nggak banyak dibahas, ya. Pergantian sekjen kemarin. Pergantian sekjen juga, kemudian itu semua muaranya masih meneguhkan Profesor Sufmi Dasko Ahmad sebagai ketua harian Partai Gerindra yang mengalami pergeseran cuma dua posisi itu, Cang. Sekjen dan bendahara, ya. Nah, kalau kita lihat dari relasinya, memang sosok Profesor Sufmi Dasko Ahmad tidak tergantikan dalam tanda kutip. Nah, melihat ini cukup relevan kemudian kalau analisnya Mas Gibran mengunggah pertemuan dengan Profesor Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan bahwa kami baik-baik aja, dan ini juga mengafirmasi bahwa balancing sudah mulai tercipta, Cang. Nah, lo ada tambahan indikator-indikator lain nggak, Neng, Cang? Iya, tadi kan yang sempat Mas Aap singgung ya, soal Pak Prabowo itu masih menghargai legasi Pak Jokowi. Itu sangat terlihat, Mas, ketika sidang kabinet. Konteksnya waktu itu yang gue inget ngebahas soal produksi pangan. Sudah mencapai surplus, ya. Beliau itu nggak melupakan Pak Jokowi, Mas. Warisan Pak Jokowi ini. Transisi yang baik antara saya dengan beliau. State food, ya? Iya, mau gimana pun kan harus kita akui, Mas, ya. Kalau misalkan itu nggak mulus, Mas, ya, pasti akan kesulitan, Mas. Pasti. Ya kan? Dan yang kedua adalah ketika Pak Prabowo itu hendak ke Bandung, ke ITB, naik bus, Mas. Oh iya ya? Naik bus bolak-balik gitu. Iya. Itu kan legasi Pak Jokowi. Bolak-balik loh itu. Disiarkan setnek, ya? Set pressnya juga. Oh, set press juga, ya? Kita bisa komparasi, Mas, ya, waktu era Pak Jokowi awal menjabat. Apa yang bisa tahun komparasikan? 2016, Mas. Kalau Neng Tia, Mas Aap ingat. Waktu itu Partai Demokrat tengah melakukan Tour de Java. Oh iya. Menyerap aspirasi. Iya, pakai bus itu, ya? Betul. Ada kritik lumayan keras terhadap pemerintahan Pak Jokowi yang dianggap terlalu jor-joran dalam infrastruktur, Mas. Gak lama setelah itu Pak Jokowi langsung sowan jalan-jalan ke Hambalang. Oh, yang proyek fasilitas olahraga yang mangkrak itu, ya? Kan sarkastik, Mas, ya. Oh iya, Pak Prabowo tidak melakukan itu, Mas. Malah mengafirmasi kan bahwa ini legasi Pak Jokowi yang bisa kita pakai gitu. Jadi kedua indikator ini menurut gua sih mengafirmasi premis kita kemarin. Premis bahwa ini upaya
kalau bahasa lu menciptakan equilibrium gitu ya. Dan tidak menihilkan Pak Jokowi, Mas. Dan dengan ketemunya Mas Gibran dengan Bang Dasko, itu makin meneguhkan itu. Selalu kayak gitu kan polanya, Mas ya. Habis dari Teguh Umar ke Kongres PSI Solo, habis amnesti, Pak Jokowi dipuji-puji di sidang kabinet. Sekarang ketemu lagi anaknya dengan orang paling penting di Gerindra sekarang. Ini semacam kayak kalau gue sih ngelihatnya seorang konduktor dalam simfoni lah, Mas. Semua dikasih ruang, ya kan? Biola, bunyi dulu. Cello, flute silahkan, brass, simbal, semua ada waktunya, Mas. Meskipun di awal-awal, latihan di awal ada kakofoni di situ ya. Oh, itu udah pasti, namanya praktis kan. Menurut gue juga gini, Mas, jangan-jangan ini juga over tafsir kita aja loh. Karena kalau keyakinan gua Pak Prabowo kayaknya nggak gitu-gitu amat. Maksudnya nggak gitu-gitu amat. Nggak sekompleks itu. Bahwa dia itu sebetulnya cuma 2 yang dia tuju, Mas. Apa itu? 1 persatuan, 2 kondusivitas. Dia nggak terlalu dia abel lah sama hal-hal drama-drama kecil kayak gitu. Itu hal mikro, Mas. Kenapa lo bisa ngomong itu hal mikro? Ya karena ada hal yang lebih gede lagi, Mas, yang harus diurus, Mas. Apa itu? Kan pertahanan. Oh iya. Masa mungkin punya catatan soal itu, Mas? Oh iya sih, kalau seandainya kondisinya gue ikutin alur lo bahwa ini Pak Prabowo tidak terlalu tertarik ya untuk terlibat dalam drama-drama mikro ini, karena memang gue lihat Pak Prabowo lagi concern betul pada narasi besar nih, narasi makro. Di mana Pak Prabowo kemarin sudah sempat berdiskusi total tentang yang kita diskusikan sampai 3-4 episode itu ancaman tarif Trump terhadap Indonesia. Kemudian Pak Prabowo juga cukup presisi memprediksi akan terjadinya perang antara Israel dan Iran yang waktu itu mungkin juga akan melibatkan Amerika Serikat. Prabowo mengatakan sebulan sebelum itu, kemudian setelahnya terjadi. Artinya pemahaman secara makronya baik, dan saat ini Prabowo Subianto gue lihat punya indikator ke arah sana, Contoh paling sederhana. Anggaran besar yang saat ini ditujukan untuk struktur APBN itu adalah pembangunan alutsista. Kita lihat nih, perjanjian dengan Perancis, salah satu yang paling utama apa, Cang? Kapal selam perang dan juga pembelian Rafale. Kemudian dengan Turki, pembelian 48 pesawat Kan dan pembelian rudal balistik Han. Gua nggak tahu bagaimana bacanya itu, tapi kita verbatimkan dengan Han gitu ya. Kemudian perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan negara-negara lain itu adalah perjanjian misalnya dengan Arab Saudi ada suku cadang alutsista, dengan Rusia sama, dengan Cina sama. Artinya memang Pak Prabowo sebetulnya gue lihat sedang mempersiapkan dan meyakini bahwa ke depan ini secara global kita menghadapi ketidakpastian, kita akan dilingkupi situasi perang. Makanya narasi yang sekarang dipersiapkan total Prabowo ada 2 nih, Cang. 1, strategi bagaimana kita survive dalam perang dalam konteks mempersiapkan alat perang atau alutsista kita. Nomor 2, biar kita tidak seperti Palestina. Kalau dalam situasi perang, yang paling utama itu adalah persediaan bahan makanan. Kita lihat di Palestina ketika kemudian di blokade sama Israel, kelaparan di mana-mana. Ngeri betul itu, Cam. Bahkan untuk ngundang mereka seperti ayam dikasih jagung, dedak, kemudian tiba-tiba dibom di situ, gitu. Nah, yang kayak begini sepertinya sudah mulai diproyeksi oleh Prabowo Subianto. Tapi nanti secara lebih jauh kita diskusikan di segmen berikutnya. Betul sekali, kita diskusikan di segmen selanjutnya karena kita harus jeda terlebih dahulu nih, Mas. Bagi sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana karena setelah jeda Ngutik akan kembali. Pastikan tetap di Ngulik Politik. Oh iya. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh iya.
Baik sahabat Mutik dan juga pemirsa Sinpo TV, masih bersama dengan Mas Aap dan juga Mas Icang. Mas Aap dan Mas Icang, tadi kita sempat terjeda mengenai pembahasan ini, analisis dari Mas Aap bahwa Presiden Pak Prabowo ini sepertinya tidak tertarik ya dengan drama-drama atau intrik-intrik mikro politik di dalam negeri gitu. Namun Pak Prabowo ini sepertinya lebih fokus ke urusan makronya yang tadi sempat diurai sama Mas Aap ini kan mengenai strategi pertahanan untuk politik globalnya. Nah, mungkin ada ulikan yang lainnya dari Mas Aap ataupun Mas Icang, silahkan dilanjut. Oke. Jadi lanjut ke soal makronya Mas. Oke. Jangan lupa Mas, kemarin itu baru ada insiden lagi di Thailand ya. Ranjau meledak. Oh iya. 3 tentara Thailand terluka dan ini bisa mengancam ceasefire kemarin. Ini kan serius Mas ya. Karena kita juga ternyata kan nggak seaman di Asia Tenggara ya. Iya. Nggak sedamai itu. Gue juga bayangin ya situasi makro kawasan aja gitu ya. Untungnya itu sekarang lagi ada Pak Prabowo dengan Pak Anwar Ibrahim yang punya relasi personal yang baik Mas. Oh iya betul. Nah ternyata kita juga punya konflik yang terpendam selama ini sama Malaysia dengan Ambalat itu kan. Ini blok Ambalat yang sudah dari tahun 2000 awal ya sempat membara itu gara-gara Malaysia itu dengan secara serampangan ngasih konsesi ke Shell kalau nggak salah waktu itu. Ya. Kemarin sekitar sepekan lalu atau kurang itu Menlu Malaysia itu kan menyebut di parlemen bahwa kita jangan menyebut itu blok Ambalat, tapi Laut Sulawesi. Ini kan sensitif buat kita ya. Sangat sensitif buat kita. Memang itu kan ini Mas ya, kita jangan sampai keliru juga. Ambalat itu adalah bukan wilayah kedaulatan, tapi itu hak berdaulat kan, betul. Hak untuk eksplorasi. Tapi kalau ini nggak ditangani dengan sensitif Mas, itu bisa ada percikan Mas. Betul. Gue bayangin ya, gue ingat waktu zaman Pak Jokowi, waktu di Pulau Natuna kalau nggak salah ya, itu ada kapal Cina yang masuk. Pak Jokowi nggak lama setelah itu ke kapal perang. Di sebelahnya tuh ada rudal itu loh Mas. Iya. Pak Prabowo nggak kayak gitu. Pak Prabowo ngambil jalan diplomasi, bahkan sempat menyebut ya meskipun belum diproses soal joint development kan. Iya. Untuk sementara ayo deh daripada ini sengketa nggak kelar-kelar, kalau kita kerja bareng aja mengelola blok Ambalat itu yang kaya dengan gas dengan minyak. Kita belum juga ngomongin situasi Paman Sam. Ya, apa situasi update lo terbaru? Yang terakhir dia mundur lagi Mas, dia ngasih waktu ke Cina 90 hari. Loh, 3 bulan lagi dong. Ya, makanya. Tapi kan yang punya luxury ini cuma Cina Mas. Oh iya. Nah, itu udah deal semua Mas. Uni Eropa udah, Asia Tenggara udah ya kan. Dan yang terakhir ini yang paling sangat menurut gua ya di luar pakem Amerika. Apa? Perusahaan AMD dengan Nvidia yang produsen chip terkemuka itu sekarang boleh ekspor ke Cina, tapi profitnya diambil Amerika 15%. Ini kan aneh, dia udah intervensi langsung ke perusahaan Mas. Iya. Ini udah kayak kaisar beneran Mas. Dan ini apa yang terjadi di Amerika sih ini gitu kan? Makanya udah nggak jelas. Nah, update lo tentang India tadi gimana? Kan India juga kayaknya sedang dalam goncangan juga. India ini tersinggung kayaknya sama Trump gara-gara India itu kan dia beli minyak dari Rusia. Kita tahu kan Mas, namanya minyak dan gas Rusia itu paling murah sebetulnya. Iya, betul. Akhirnya dia dikasih tarif tambahan lagi 50%. India nggak terima Mas, karena mau gimana pun di negara BRICS Mas ya, yang sebenarnya paling pro Amerika tuh India. Iya, betul. Tapi kok digituin sama aliansi bisa kita bilang. Akhirnya belilah dari Rusia. Dan sekarang merapat ke Rusia dan Cina. Kalau nggak salah yang terakhir gua baca, dia mau ketemu Putin. Habis itu dari Rusia mau ke Xi Jinping. Ini makin mengeraskan BRICS loh Mas. Dan sempat gue baca bahwa India pun membatalkan atau dibatalkan pembelian pesawat F-35 ya. Betul. Itu kan sebuah gestur yang sangat keras ya. Mau gimana pun kita tahu lah selama ini tuh India juga sama Amerika erat hubungannya. Dalam teknologi kan juga kita tahu banyak imigran India jadi CEO teknologi di Amerika. Betul. Kan. Tapi kali ini menurut gua ini hubungan India Amerika yang di titik nadir. Karena ditengarai juga Mas, Amerika ini juga hendak memasok senjata ke Pakistan. Jadi India makin bete di situ. Kasarnya lu udah ngasih kita tarif gila-gilaan, lu mau suplai senjata ke Pakistan juga. Jadi emang
sudah pas lah kalau tadi kita sempat bahas ya Neng Tia ya soal mikro makro ini, bahwa Pak Prabowo itu melihat secara geopolitik ini tuh lagi gawat loh. Iya. Ngapain kita harus drama-drama politik, dan gue yakin Mas ya, jangan-jangan emang kita aja yang lebay dalam menafsirkan. Iya. Ya nggak sih? Iya. Pak Prabowo lebih simpel aja. Oke, yang namanya pertarungan politik kan 5 tahun sekali aja pemilu. Selebihnya kalau mau bantu, ayo. Kalau enggak, nggak usah ganggu. Iya. Ya kan? Kayak mereka ini paling tahu si Prabowo aja kan. Iya, kerap kali dikemukakan loh itu. Sebenarnya juga nyindir kita juga nih Mas. Ya kan? Itu kan pertanda Pak Prabowo sebenarnya nggak ambil pusing soal itu Mas. Tapi memang mungkin perlu juga ada simbol-simbol tertentu untuk meredam itu. Ada satu patahan dibikin jembatan nama Pak Prabowo. Dari Teguh Umar, habis itu ke Kongres PSI, ya kan? Habis itu ke mana? Abolisi, terus juga naik bus, ketemu Mas Gibran dengan Bang Dasko, ya kan? Jadi memang ini sebenarnya menurut gue sih skill dari seorang maestro dalam menyeimbangkan simfoninya gitu. Iya, meskipun di awal-awal kakofoni tadi juga itu sempat pasti mencuat Mas, ya. kan belum setahun Mas. Oh iya. Kalau kita ingat ya zaman-zaman Pak Jokowi juga itu lebih dari setahun loh Mas. Gua bongkar pasang kabinet. Hampir 2-3 tahun itu Cang. Iya, apalagi Pak Jokowi kan bukan elit politik Jakarta ya. Iya. Beliau kan dari Solo ya kan. Nah, sekarang kan kembali ke anak Menteng nih. Oh iya. Pak Prabowo kan. Iya. Udah kenal orang-orang di pusat kekuasaan dari zaman muda ya kan. Nah, kalau waktu itu kan kita punya konsepsi bahwa apa yang dilakukan terhadap Solo ini menormalisasi kekuasaan kembali, adanya serangan-serangan terhadap Jokowi, delegitimasi ini kan upaya menormalisasi kekuasaan terhadap terahnya gitu kan. Iya, betul. Nah, secara makro apa yang lo kemukakan terafirmasi di internal kita, Cang. Bahwa kita mengatakan bahwa Pak Prabowo lebih tertarik pada urusan makro. Nomor 1, sampai detik ini Prabowo Subianto tidak berkomentar sekalipun terkait amnesti dan abolisi. Belum komentar ya. Belum sama sekali. Siapa yang membicarakan itu? Orang paling dekat dan kepercayaan beliau, Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Nomor 2, apa yang kemudian dinarasikan secara simbolik ke publik? Bahwa Pak Prabowo konsentrasi terhadap urusan makro, apel militer, Cang. Oh iya, yang kemarin ya. Gelar. Berapa ribu dengan simulasi kondisi tegang dan perang, bagaimana cara mengirimkan bantuan, simulasi live langsung, kemudian semua alat alutsista kita yang untuk pertahanan didemonstrasikan. 1, ingin menunjukkan mungkin ke negara-negara Asia Tenggara, khususnya kalau menurut gua Cang, bahwa kita siap secara pertahanan militer. Yang kemudian di situ kita lihat bahwa strategi Indonesia dalam konteks menghadapi percaturan politik global tidak menggunakan strategi ofensif, tapi strategi defensif. Itu nomor 1. Nomor 2, kenapa kemudian indikator Pak Prabowo kita konsepsikan hanya tertarik ngurusin makro? Neng, Cang, kemarin Pak Prabowo itu sudah deal dengan Turki. Tadi kita sudah singgung, akan membeli 48 pesawat tempur kan, dan pembelian rudal balistik. Yang ini mungkin baru Indonesia yang memiliki rudal balistik yang jangkauannya bisa menyentuh semua negara-negara Asia Tenggara kan. Dan lo tahu ketika ini hadir ditaruh di mana? Di Kalimantan Timur. Di mana ketika ini diluncurkan dari Kalimantan Timur, semua negara Asia Tenggara dalam jangkauan rudal kan. Kan dekat Malaysia, Filipina itu kan Mas. Betul, dan daya jelajahnya berapa? Hampir ratusan kilometer lah ya. 250 kilometer ya. Jadi semua semua negara-negara di Asia Tenggara dengan rudal balistik Han ini bisa dijangkau oleh Indonesia. Nah, yang menarik lagi kemudian Pak Prabowo dalam konteks ini, penempatan rudal di Kalimantan Timur sudah mendapatkan reaksi dari negara-negara tetangga kita. Ada yang komentar ya? Sudah ada pengamat
pertahanan keamanan Singapura sudah merespon itu, bahwa ini upaya serius dan perlu dipikirkan secara lebih jauh oleh negara Singapura ini. Indonesia ternyata sudah memiliki rudal balistik untuk di Asia Tenggara. Nah, bukan poin ini sebagai ancaman atau pertahanan. Poin buat adalah ternyata Pak Prabowo dalam konteks pemikiran global, konstelasi politik global cukup concern terhadap sektor-sektor keamanan kita. Nah, untuk urusan domestik mikronya, gue lihat diserahkan total kepada Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Iya, kelihatan ya. Ada pembagian peran di situ. Pak Prabowo punya narasi besar untuk sudahlah yang kayak gini-gini mungkin diselesaikan dan diserahkan kepada Bang Dasko gitu. Untuk domestik diserahkan ke Bang Dasko, Pak Prabowo memikirkan makronya gitu. Nah, dari sini kemudian pertemuan antara Bang Dasko dan juga Mas Gibran bisa gua maknai sebagai upaya dalam konteks urusan penyeimbangan atau urusan penyesuaian kekuatan-kekuatan faksi politik ini biar selesai di Bang Dasko. Karena saat ini Bang Dasko gua lihat sebagai pintu gerbang utama untuk bisa kemudian berkomunikasi semua faksi-faksi politik ini kepada Pak Prabowo. Gue membayangkan gitu, oke, Pak Dasko selesaikan urusan-urusan ini, biar saya menyelesaikan urusan-urusan makronya. Karena tantangan untuk pentas politik global betul-betul sangat berbahaya. Fokusnya adalah ketahanan pangan, di rapat paripurna kabinet disebut, dan juga mengapresiasi Pak Jokowi. Kemudian dalam konteks yang lain, untuk menyatukan ini, Pak Prabowo sampai detik ini gue catat belum memberikan respon sekali nyaris, Mas. Tapi waktu itu buru-buru cabut dari ITB itu. Oh iya, yang kan gitu sebentar ya. banget ya, cuman 2 menit. Udah itu mau tanya soal amnesti, akhirnya kabur. Artinya dalam beberapa sektor Pak Prabowo sudah mulai belajar untuk dari Pak Jokowi mungkin ya, untuk tidak kemudian apapun dikemukakan secara vulgar gitu. Ada instrumen-instrumen tertentu untuk bisa menangani itu. Dan lagi-lagi juga gue lihat upaya penyesuaian ini sudah mulai kelihatan indikatornya, Cang. Misalnya nih ya, kita tahu perdebatan selama 2-3 bulan terakhir yang mengerucut di media mainstream, media sosial, media saluran yang lain, itu selalu relawan Jokowi melawan Roy Suryo yang mempersoalan ijazah palsu Pak Jokowi gitu. Nah, saat ini agak reda ya, Mas? Agak reda itu. Saat ini malah narasinya agak sedikit bergeser. Relawan-relawan Pak Jokowi sedang sibuk untuk kemudian mengklarifikasi Pak Sylvester Matutina ternyata punya tabungan kasus hukum yang sudah diputus secara ingkrah tahun 2019, divonis 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah, tapi ternyata belum pernah dieksekusi oleh kejaksaan sampai hari ini. Dan akhirnya relawan-relawan Pak Jokowi saat ini sedang sibuk untuk mengklarifikasi itu. Bahkan narasi yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah bagaimana upaya mereka untuk memohon kepada Presiden Prabowo Subianto kasih amnesti juga. Betul. Jadi kesana arahnya ya. Iya. Tadinya itu ngotot ke Roy Suryo CS. Iya, segera dipanggil, segera periksa, segera ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya narasinya sekarang bergeser nih, Cang. Nah, gue lihat ini semua mungkin ya imbas dari Pak Prabowo yang sudah mulai mengeluarkan jurus pamungkas, meskipun dalam banyak kalangan ditengarai bukan dalam situasi darurat terkait amnesti dan abolisi. Ternyata penyesuaian ini satu membuat relawan Pak Jokowi tidak lagi menggebu-gebu dengan cukup confident untuk terus menghegemoni relasi kekuatan politik. Yang kedua, menghantarkan Gibran Raka Buming Raka harus sowan kepada Sufmi Dasko Ahmad dan harus perlu mengunggah itu di dan media yang posting sosial. Mas Gibran sendiri kalau itu maksudku. Misalnya kan nggak gitu ya, Iya. yang Dasko duluan ke rumah, misalkan ke Bali, kali ini
Mas Gibran. Iya. Tapi yang menarik tuh Neng, nanti kita coba analisis lagi terkait dengan penyesuaian faksi-faksi kekuatan politik ini pasca amnesti dan abolisi itu seperti apa? Oke, nanti kita ulik ya. Tapi mungkin kalau misalnya saya boleh boleh berujar begitu Mas ya, dari captionnya Mas Gibran aja itu sebenarnya kayak nggak ada ke arah mana gitu, karena kan captionnya nggak ada gitu. substansi, Betul. pertemuan isinya apa ya? Nggak ada, kayak Nyebutnya pertemuan santai, semua yang dibahas sama Mas. Lauknya bakso, dendeng balado, tumis pepaya apa kalau nggak salah. Iya, terus dengan ada caption tambahan di belakangnya selamat berakhir pekan kawan-kawan semua. Ada Pak gitu. Jokowi banget. Oke, kita akan melanjutkan ulikan apalagi ini di segmen selanjutnya. Tentu saja sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV jangan kemana-mana, pastikan tetap di Ngutik karena kita akan kembali sesaat lagi ngulik politik. Oh iya. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, masih bersama dengan Mas Aap dan juga Mas Icang tentu saja. Nah tadi di segmen yang sebelumnya kita sempat terjeda nih Mas, pembahasan mengenai Pak Prabowo ini. Kalau tadi tuh uraiannya Mas Aap ya, jadi sudah berhasil melakukan penyesuaian di berbagai faksi-faksi politik di Indonesia begitu. Mungkin salah satunya adalah tadi relawan Jokowi ini tidak fokus ke kasusnya ijazah palsu. Karena tadi juga kan ada fokusnya malah ke amnestinya untuk Pak Sylvester. Ini yang salah satunya juga merupakan relawan Pak Jokowi juga ya, Oh iya. Pak Sylvester ini ya. Mungkin Betul. langsung silahkan dilanjutkan oleh kami. Yang menarik itu Jang adalah terkait dengan sudah mulai bergesernya isu dari relawan-relawan Pak Jokowi ini, kita lihat juga para loyalis yang betul-betul pasang badan terkait Pak Jokowi itu juga sekarang sudah mulai agak bergeser. Ya. Tadi lo sempat menyebut beberapa nama relawan yang kemudian itu yang awalnya betul-betul daihat Pak Jokowi, Ya. tapi dalam konstelasi politik beberapa bulan terakhir tidak nongol ke permukaan. Coba lo punya catatan apa tentang itu? Ya, yang pertama yang gue ingat banget tuh Noel, Mas. Oh iya, Wamen. Ketua Joman. Ya, Ah, itu kan dulu sangat menggebu-gebu ya. betul. Sekarang tuh terakhir kali waktu ini pasca amnesti abolisi, Hmm? dia itu bilang ada salju di hati Pak Prabowo. Oh iya. Bersalju di hatinya. Ini kan kita tahu lah, ini semacam dolopnya Noel. Dolop ya. Pak Prabowo loyal. Iya. Yang kedua itu yang gue catat itu ya Pak Ara ya. Oh iya, Mas Anwar Ara. Sirait ketika di podcast Akbar Faisal, Mhm. Short, ditanya kan, Mm-mm. kalau disuruh milih Pak Jokowi atau Pak Prabowo, Mm-mm. Pilihannya Pak Prabowo itu. yang terakhir Budi Ari. Oh iya. Itu telak banget Mm-mm. itu. Apa kalimat pastinya gimana? Dia bilang kalau diminta gabung Gerindra siap, karena kan nggak ngurus ke Pak Prabowo. Oh, dan sempat disindir juga Pak Prabowo ketika acara di ITB. kalau nggak salah. Kamu PSI atau Gerindra? Oh iya, pas menyebutkan yang Iya, hadir ya. ini 3 lah dari kasus ya, contoh oleh Pak Jokowi ya, Hmm. mungkin sudah mulai bergeser dan menunjukkan loyalitas ke Pak Prabowo, yang mungkin menurut gue juga ini bisa dibilang menebus Mas ya. Hmm. Kasus kita tahu lah di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo itu beberapa menteri sowan ke Pak Jokowi lah. Oh iya, iya. Yang sempat ada yang bilang itu kan bos saya. Oh iya, 2 menteri ya. Ya, mungkin ini semacam redemption-nya ya, penebusannya Iya, iya, bahwa iya, iya. sekarang Pak Prabowo presidennya. Hmm. Dan ini juga sisi lain juga kita lihat yang sekarang bersuara kencang dari relawan kan paling berapa orang aja Mas yang lo tahu. Kita hitung sih. Siapa ya yang sekarang di media itu cukup kuat menjadi representasi kelompok faksi politik Solo atau Pak Jokowi? Sylvester Matutina. Tapi pasca kemudian terungkap bahwa yang bersangkutan memiliki tabungan kasus hukum yang belum dijalani terkait kasus pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap Pak Yusuf Kalla gitu ya. Dan itu mantan Menkumham juga yang menjadi representasi Pak JK mengatakan kan
Sylvester bilang kalau sempat sudah berdamai dengan Pak JK dan sudah bertemu dengan Pak JK, sudah minta maaf dan itu sudah selesai. Ternyata dikonfirmasi oleh Pak Hamid Awaludin, iya, mengatakan bahwa tidak pernah pertemuan itu. Sejak kasus ini mencuat, gue cermati sudah mulai tiarap nih Pak Sylvester nih kan. Kemudian nama kedua Adi Darmawan. Ketika tampil di televisi sudah tidak confident di awal-awal dan semenggebu-gebu kala merasa masih agak cukup di atas angin gitu. Ketika berdiskusi dengan kelompoknya Roy Suryo yang saat ini mencoba untuk terus melakukan penelitian terhadap ijazah dan skripsi Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga ada Freddy Damanik. Nah, Freddy Damanik ini adalah sosok yang saat ini kemudian yang rame kasusnya Sylvester Matutina yang belum menjalani eksekusi hukuman 1 tahun 6 bulan, memohon agar Presiden Prabowo Subianto juga berkenan memberikan amnesti kepada Silver. Ngiri berarti. Nah iya. Ada juga Mas yang siapa tuh Gus Nur ya, kalau nggak salah dapat amnesti juga ya. Ya, Gus Nur juga dapat amnesti. Tapi kan kalau Gus Nur kasusnya sudah keluar penjara, meskipun masih harus lapor, bebas bersyarat, masih ada wajib lapornya. Tapi ketika diberikan amnesti sudah nggak wajib lapor lagi. Tapi ada satu lagi nama, Jang, yang kemudian menjadi daihat Pak Jokowi yang masih muncul di permukaan, Mas Andi Azwan. Oh, yang kacamata itu ya? Nah, itu adalah wakil ketua Joman, wakilnya Noel. Nah, di sini kalau kita lihat sekarang untuk representasi perwakilan kekuatan Solo di media massa, di media sosial, ini yang paling kuat 4 ini. Praktis tinggal 4 nama ini aja. 4 nama, tapi karena Sylvester sudah mulai agak tiarap pasca tabungan kasus yang harus dia jalani terungkap ke publik, waktu itu pertama kali diungkap oleh Roy Suryo, sekarang narasinya relawan Jokowi sibuk untuk kemudian membahas persoalan ini. Bahkan kemudian sempat itu di podcastnya Mas Akbar Faisal, Freddy Damanik dan juga pengacaranya Roy Suryo dan kawan-kawan, Ahmad Khosinuddin itu membicarakan tentang permintaan amnesti terhadap Sylvester kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, dari situasi ini, gue akhirnya melihat ternyata upaya Pak Prabowo untuk melakukan penyesuaian kekuatan-kekuatan politik yang ada di sekeliling beliau sudah mulai tercipta ini, Cak. Dan apa yang dilakukan Pak Prabowo, gue lihat tanpa harus menihilkan sebagaimana telah diproyeksi banyak kalangan, banyak pengamat bahwa itu yang akan diupayakan Prabowo Subianto. Tapi lagi-lagi proyeksi kita adalah Pak Prabowo hanya menjaga equilibrium untuk menjadi emulgator politik, menciptakan emulsi baru, keseimbangan faksi-faksi yang ada di sekeliling beliau agar orbitnya itu tidak saling mendahului, tidak saling leading, tetap seimbang, yang kemudian ini nanti tidak akan menimbulkan kontraksi orbit yang diharapkan Prabowo. Bahasa lu adalah stabilitas dan kondisivitas dalam rangka menghadapi persoalan internal, domestik, dan eksternal yang telah kita bahas di segmen kedua tadi. Nah, gue lihat memang dengan mulai bergesernya isu terkait dengan yang diucapkan relawan-relawan Pak Jokowi, kemudian juga banyak relawan-relawan handal Pak Jokowi mulai berbalik arah. Sudah membaca situasi dengan tertib, sudah kita sebut namanya tadi Mas Noel, Mas Ara, kemudian Budi Ari, Pak Budi Ari, Ketua Projo itu kan, Ketua Projo itu yang waktu itu digadang-gadang akan membentuk partai baru itu. Ketika nanti Pak Jokowi tidak di PSI, kemudian nama-nama yang relatif bisa menjadi representasi Pak Jokowi di kalangan publik, relatif nama-nama yang menurut gua tidak begitu menonjol gitu. Dan, ya sorry itu sih Mas, dalam beberapa kesempatan menurut gua lemah argumen-argumen mereka, Mas. Nah itu kurang mantep lah gitu. Nah gitu ya. Apalagi kemudian melawan narasi-narasi yang cukup faktual dan empirik yang dikeluarkan oleh kompetitor debat mereka. Nah ini tentu menjadi
kesimpulan gua bahwa saat ini upaya Pak Prabowo untuk menjadi emulgator dan melakukan penyesuaian tanpa harus menihilkan sudah mulai tercipta. Lo ada tambahan uraian lain? Kalau gue sih ya jadi inget ya kata-katanya Pramudia Anantatur, Mas. Apa itu? Dia tuh bilang hidup ini tuh sangat sederhana sebenarnya, Mas. Implikasinya apa? Tapi yang hebat itu tafsirannya aja. Iya. Ya. Jadi menurut gua Pak Prabowo itu mikirnya simple aja, tapi yang sensasional tuh orang-orang mengartikannya. Iya, Masuk kita ini. Iya. Mencoba untuk merogoh isi kepala Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo sebenarnya mikirnya cuma 2 hal itu yang gua bilang tadi, persatuan dan kondusivitas. Iya, tapi kan sebetulnya dari awal objektivitas analisis kita kan konklusinya ada di situ, Jam. Betul. Kita tidak mengadi-adi, mencoba mencerna secara holistik, dan akhirnya apa yang kita bicarakan itu terafirmasi dengan indikator-indikator secara gejala-gejala politik yang ada. Kita kemarin kan sempat bilang ya, ini kan amnesti itu cuma salah satu instrumen saja. Yep. Kita nextnya pasti ada lagi. Pasti ada kejadian lagi. Kan? Iya. Ada unggahan foto Mas Gibran yang juga mengunggah pertama kali dan sampai sekarang pada itu juga mengunggah itu kan Mas itu kan, dan apa jangan-jangan ini juga sebuah ini Mas ya mengganti waktu Kongres PSI nggak hadir. Iya, kan Bang Dasko berhalangan karena harus hadir di Gcraft kan. Itu jangan-jangan itu juga Mas untuk menembus oke deh kemarin nggak sempat ketemu di Solo, kita ketemu di Senayan aja. Iya, gitu, dan akhirnya kemudian ini diinterpretasikan macam-macam, dan Mas Gibran dengan mengunggah itu artinya berterima kasih betul telah Bang Dasko telah berkenan meluangkan waktu untuk ketemu Mas Gibran. Kan kayak gitu kan kalau kita dalam relasi personal gitu ya, kalau lagi ketemu sama teman, siapa yang unggah duluan kan berarti yang paling excited Mas. Oh, iya. Gitu ya, nge-tag teman gitu ya, lalu lagi lunch nih. Iya. Macam itu sama juga lah mungkin. Nah, dalam situasi ini akhirnya gue sedikit menutup diskusi kita ini dari gue, Cang ya. Gue melihat kalau gue analogikan dengan orbit galaksi, gue bikin coret-coretan nih. Gue bikin metafor terkait dengan upaya penyesuaian kekuatan faksi-faksi politik terhadap yang sedang mengelilingi Pak Jokowi dengan metafor galaksi gitu, Cang ya. Bahwa saat ini memang pusat galaksi matahari politiknya adalah Prabowo Subianto. Saat ini dengan keberhasilan melakukan upaya penyesuaian faksi-faksi kekuatan politik di sekelilingnya, saat ini Pak Prabowo menjadi apa istilahnya matahari politik tunggal. Tidak lagi kemudian narasi matahari kembar itu tercipta pada situasi saat ini. Meskipun Pak Prabowo hampir butuh setahun untuk konsolidasinya. Tapi lumayan cepat lah Mas. Lumayan cepat ya. Dan kelihatan sih Pak Jokowi juga udah mulai pelan-pelan nggak di panggung utama lagi. Iya. Terlihat. Dan terlihat lagi ketika kemudian Mas Gibran juga kemudian mendekat ke apa namanya Bang Dasko. Mas Gibran aja. Kekuasaan Mas Gibran ya, Pak Presnya ya, Pak Jokowi lagi ya. Iya. Kasih keras lah ke anak gitu lah ya. Dan ini mulai nih kayaknya mulai pengkaderan secara langsung dijalankan nih sepertinya ya. Mas Gibran lebih banyak kok. Makin sering tampil kan? Iya, sering tampil, dan bahkan proporsi persona perwakilan dari Solo sudah tidak lagi Pak Jokowi melulu. Meski kan. sayangnya kemarin di framing nggak salaman sama AHY. Nah, padahal kan itu kan sebenarnya nggak AHY doang yang dilewatin Mas ya. Ada Pak Zulhas, ada Pak Bahlil, ya betul. ada Caimin juga. Betul. Itu kan langsung nyalamin Pak Maruli kalau nggak salah, sama Pak Jaksa Agung ya, Betul. Hanudin. Setelah event itu selesai, itu ada rekaman video di mana Mas Gibran dengan Mas Ahy itu ngobrol dengan santai dan akrab. Itu masalah etika aja mungkin. Nah, ini yang perlu mestinya harus dipelajari Mas Gibran, karena Cang, pada saat yang sama ada pembandingnya gitu, Cang. Di mana Pak Prabowo dari ujung sampai ujungnya kami itu loh persoalan. Di absen satu-satu Mas, pidatonya Mas. Iya. Nah, yang kayak begini-begini mungkin bagi konsultannya Mas Gibran atau Mas Gibrannya sendiri mulai harus mengingatkan bahwa budaya politik kita itu adalah budaya penghargaan. Bagi mereka yang hadir terus nggak disebut itu kadang-kadang bikin tersinggung. Kita kan orang timur Mas. Iya, orang timur bisa kan. langsung kayak orang Amerika yang oke mau rapat apa silakan. Nah gitu kan. Nah gue lanjutkan dengan analogi yang tadi Neng. Saat ini Pak Prabowo adalah matahari utama. Nah di sekelilingnya saat ini ternyata yang mengorbit itu ada planet besar yang gravitasinya juga cukup kuat, Cang.
Mungkin kalau di galaksi kita Bima Sakti itu Jupiter gitu ya. Nah, di situ gue lihat yang menjadi Jupiter kekuatan-kekuatan politik saat ini itu adalah Gerindra. Oke. Karena Gerindra adalah partai yang diketuai langsung oleh Prabowo Subianto, dan di situ juga ada saat ini yang kemudian dinarasikan punya pengaruh yang cukup kuat. Siapa? Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Artinya bagi mereka yang saat ini ingin mengakses Prabowo Subianto itu akan cukup lebih mulus jalannya jika kemudian bisa memasuki lewat pintu gerbang utama. Siapa? Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Dan saat ini dengan kepiawaian Profesor Sufmi Dasko Ahmad bisa untuk secara teknikal urusan mikro ini ditangani oleh beliau. Makronya biarkan yang sampai ke Pak Prabowo itu adalah urusan-urusan kebijakan strategis makro. Untuk mikronya cukup selesai di Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Nah, yang menarik, Cang, gue menganalogikan kemarin itu terkait dengan amnesti abolisi itu ledakan supernova kecil aja di ujung. Yang ini kalau nggak ditangani, ini bisa jadi nanti orbit Solo akan terlempar. Ya. Iya, itu kenapa gue melihat akhirnya pertemuan Mas Gibran dengan Profesor Sufmi Dasko Ahmad agar nanti jika ada ledakan yang lebih besar lagi, karena gue yakin karena harganya sudah cukup mahal yang seperti diskusi kita kemarin, amnesti abolisi ini akan ada langkah lanjutan. Pada saat badai itu datang, badai supernova yang lebih besar datang, ini Solo kemudian tidak betul-betul terpental secara lebih jauh. Oke, Mas Al dan Mas Icang, sepertinya kita harus sudahi. Iya, ulikan hari ini karena durasi juga udah selesai nih. Tapi seperti biasa ya, saya juga punya closing sedikit begitu di tengah dinamika politik saat ini. Setiap langkah dalam politik memerlukan perhitungan matang. Nah, mungkin dari makan siang ini juga hanya langkah kecil aja gitu ya. Namun semoga di baliknya bisa juga tersimpan strategi besar. Karena masa depan politik Indonesia tentu saja harapannya begitu. Ini juga menjadi harapan saya ya, tidak hanya untuk segelintir elit politik saja, sejatinya ini juga dapat menyentuh kehidupan rakyat yang banyak juga begitu. Oke, sip, kalau begitu sahabat Ngetik dan juga pemirsa Sinpo TV, kami pamit. Bagi sahabat Ngetik dan juga pemirsa Sinpo TV yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini bisa langsung kunjungi YouTube SSI Official Skala Survei Indonesia. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.